Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman semuanya kita akan mengupas sumber-sumber masalah sesuai dengan yang saya sampaikan, karena banyak orang yang selalu tidak percaya gitu loh, bahwasannya saya sudah menerangkan sumbernya ada di sini loh, tapi drama itu terus berkelanjutan, terus berkelanjutan. Sekarang kita mau bacakan pertanyaan mereka dan sekalian kita akan menemukan nanti di mana letak sumber masalah itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengatasinya ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari follower saya juga yang mana dia menyampaikan di sini. Pertama di sini dia dibilanginnya ini dari Kredit Pintar ya, yang mana ini untuk verifikasi lebih lanjut alamat dan data masih sesuai semuanya. Patokan alamatnya di dekat apa ya? Saya udah dipertanyakan perihal data Anda. Soalnya saya yang bertanggung jawab atas data Anda. Sekarang Anda mau bekerja sama dengan baik dengan saya, atau saya langsung koneksikan langsung ke pusat untuk proses lebih lanjut. Ini nggak perlu diterjemahkan sebenarnya teman-teman. Itulah makanya saya bilangin, lahirnya kesetresan itu ya gara-gara chat-chat WhatsApp seperti ini gitu ya. Masih mau dibantu data, masih mau dibantu nggak datanya? Anda bayar nih sekarang, habis bayarkan Anda bisa pengajuan lagi. Saya mah mau bantu Anda di sini, tapi Anda malah bersikap tidak kooperatif. Kredit Pintar, data Anda sekarang kami proses blacklist. Ke depannya Anda sudah pasti ditolak pinjaman dimanapun. Ingat, seperti ini cara kerja sama Anda dengan baik. Apa ini? Ingat, seperti ini cara kerjasama Anda dengan baik Kredit Pintar, dengan pihak Kredit Pintar. Jika Anda ingin dibantu bersihkan nama, silahkan dibayarkan sekarang dan kami berikan diskon. Itu nggak usah Anda hiraukan. Dan bahkan si debiturnya bertanya sama saya gini loh, Bang, mohon maaf, maksud di blacklist data itu apa ya? Bayangin, itu sumber masalah ya teman-teman, gara-gara WhatsApp. Ini yang kedua, saya lihat lagi, ini apa ini? Bang, saya baru pertama galbay, diteror terus. Gimana solusinya bang? Ganti nomor. Kan diteror terus sih kan. Diteror itu melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Ya udah ganti nomor. Selesai perkaranya gitu loh. Ya nggak sih? Kalau diteror, ya namanya galbay ya diteror terus sih kan. Habis itu di sini lagi teman-temanku, saya pengen lihat ya sumber-sumbernya itu di mana. Selamat malam bang, saya ingin minta pendapat. Saya kan melakukan pinjol di aplikasi pinjam duit sekitar 5,8 juta. Saat ajukan itu saya tidak melihat ansuran pertama itu jaraknya 2 minggu, dan ansuran pertama itu ternyata bayarnya 3 juta lebih. Iya, karena itulah yang selalu saya sampaikan, iklannya penuh dengan tipu muslihat. Yang katanya bisa dicicil sampai 6 kali loh. Kalau anggapan kita 6 kali ya selama 6 bulan, ternyata tidak. Dalam waktu 3 bulan kita harus menuntaskan dengan 6 kali cicilan. Ya otomatis per 2 minggu. Ansuran pertama nggak tanggung-tanggung teman-teman. Ya nggak sih? Itu salah satu keburukan dari pinjaman online. Ansuran pertama itu jaraknya 2 minggu, dan ansuran pertama itu ternyata bayarnya 3 juta lebih. Jujur uang itu untuk nutup pinjol lain. Sekarang saya sudah upayakan untuk melunasi satu persatu. Ini satu kesalahan yang sangat besar. Meminjam untuk melunasi hutang itu sudah kalah teman-teman. Makanya saya bilangin, kalau dia bilangin untuk pinjol lain ya sudah, itu Anda sudah masuk ke dalam lingkaran setan tadi yang lebih berat lagi. Makanya saya lebih menyampaikan, lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Gali di sini tutup di sini, nggak akan pernah selesai. Sekarang saya sedang upayakan untuk melunasi satu persatu dan ingin berhenti menggunakan pinjol. Mohon solusinya dan jawabannya. Kalau saya tidak bayar ansuran di pinjam duit, tapi suatu saat nanti akan saya bayar lunas setelah pinjol-pinjol saya selesai, apakah saya bisa dipidanakan? Unsur pidana tidak ada. Ingat, unsur pidananya nggak ada. Atas dasar ketidakmampuan, pidananya nggak ada dalam hal ini. Ya lain hal, kalau sejak awal Anda memalsukan dokumen, memalsukan data, itu baru. Tapi atas dasar ketidakmampuan tidak ada pidananya. Anda tidak akan dipenjara, Anda tidak akan diproses hukum. Oke? Paham ya teman-teman? Ini dia berpikir, apakah bisa dipidanakan? Enggak lah.
Karena ini jujur ketakutan saya Bang. Terima kasih banyak, semoga direspon Bang Medi. Ini sudah saya respon ya. Nanti kita tayangkan. Dia sampaikan ini DC pinjam duit nih Bang. Oke, saya tengok dulu. Mau kau apa sekarang, ditagih hutang kau baik-baik, masih kabur kau ya. Ku sebar data kau, mau kau apa ku jual. Data kau mau ku jual. Jangan sampai ku sebar dulu baru kau bayar hutang kau ya. Anjing, aduh. Tapi sehebat apapun mereka dalam melakukan pengancaman, debt collector itu tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Walaupun Anda menyampaikan ini pasti dari pinjam duit, karena saya galbainya dipinjam duit dan segala macam. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, ya kayak mana gitu loh. Ya nggak sih? Nick kakak foto ada di sini, tinggal gua kirim ke seluruh kontak dan warga sekitar. Kalau emang lu mau kayak gini, gua ikutin. Suruh bayar hutang aja susahnya Bang. Susah banget, bukan susah banget. Tapi duit sehebat apapun debt collectornya dalam menagih, tapi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Dia bilangin di sini sama debiturnya, DC pinjam duit nih Bang. Ya makanya saya bilangin mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Ada nggak bukti lain? Atau coba Anda desak mereka, sebutkan nama aplikasinya. Sampaikan, biar saya melakukan pembayaran. Anda dari mana sih? Ya, saya bingung nih. Saya mengalami galbay beberapa pinjol. Saya bingung harus bayarnya kemana gitu loh. Nanti takutnya duit saya ini cuma cukup untuk satu aplikasi dan saya harus bayarnya kemana. Takutnya saya bayar ke sini, Anda nanti masih ngancam dan ini bukan aplikasi Anda. Coba sebutkan, pancing mereka seperti itu. Mereka tidak akan berani ya menyebutkan nama aplikasi. Nah, dari sini teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwasanya masalahnya ya belum keluar dari telepon, SMS, WhatsApp, email. Belum keluar, dari tadi kan belum keluar. Masalahnya masih di seputaran sana gitu loh. Padahal kan tinggal teman-teman bergeser aja sedikit itu, ya sudah ganti nomor, selesai sebenarnya, ya enggak sih? Ini apalagi Bang mau tanya, pinjol APK modal siap itu aman gak ya kalau mau digalbay? Ya nggak aman. Mana ada aman, namanya aja modal siap, ya siap tempur lah, siap sebar datamu dan segala macam. Kan itu kalau nggak salah nggak terdaftar di OJK, ya iya dia pinjol ilegal. Makanya nomor handphonemu harus diputus komunikasinya itu. Ini ada lagi, sore Bang, salam kenal Bang, maaf baru bisa DM Abang. Saya baru saja lihat YouTube Abang. Apa benar galbay dipidana? Setahu saya perdata Bang. Iya, kalau kamu setahu kamu perdata, ngapain kamu harus bertanya lagi galbay dipidana? Ya memang tidak ada unsur pidananya. Tidak ada satu orang pun yang bisa dikurung atau dihukum penjara karena tidak mampu bayar hutang. Kalau kamu sudah tahu hutang-hutang itu arahnya ke perdata, ngapain berpikir lagi? Ah, ngapain coba? Dia bilang nih, saya baru saja lihat YouTube Abang, apa benar galbay dipidana? Ya enggak. Setahu saya di perdata Bang, ya memang benar di perdata. Saya sudah galbay hampir 2 minggu, udah nggak sanggup hanya karena satu aplikasi. Jadi 7 aplikasi data dipakai teman dan menghilang. Nah, itulah sebuah kebodohan ya. Kita inisiatif, niat membantu orang lain, itu mulia teman-teman. Tapi kalau niat membantu itu di luar dari batas kemampuan kita, itu bodoh namanya. Ya, makanya kedepannya hati-hati teman-teman semuanya. Ini yang mana ini? Sore Pak, saya atasan dari aplikasi Bantu Saku. Sampai sekarang kami belum menerima pembayaran Anda, dihubungin pun tidak direspon sama sekali. Kendalanya kenapa ya Pak? Ya sebutkan aja lah kendalanya, duit nggak ada gitu loh. Saya dapat WA seperti ini, apakah saya harus merespon Bang? Makasih ya Bang. Ya respon aja, kendalanya duit saya nggak ada gitu loh. Sesimpel itu gitu loh, kenapa dibikin seserumit itu? Ini mana lagi, Kak mau cerita sama sedikit bertanya. Saya udah telat 3 hari di APK cairin, terus diteror sebar foto, katanya semakin saya menunda pembayaran, maka semakin disebar foto saya. Apa itu benar dilakukan? Jangan tanyakan sama saya, coba kamu cari tahu faktanya gitu loh. Ini kan katanya, faktanya gimana? Faktanya sudah disebar apa belum? Kalau faktanya belum disebar berarti aman. Ya kalau kamu hanya berasumsi katanya, kalau saya tidak mau nanti akan disebarluaskan. Ya oke, itu katanya. Faktanya gimana?
Sudah ada belum orang sekitarmu yang komplain? Contoh, woi, ini ada penagihan atas namamu loh. Woi, ini ada penagihan atas namamu minta untuk bayar. Sudah ada belum? Ya, orang-orang di luar dari kontak darurat. Belum bang, kalau belum ya belum ada. Ya, jadi dari sini teman-teman, saya baca semua pertanyaan Anda, semua yang Anda tanyakan sama saya, tidak terlepas dari ancaman WhatsApp tadi. Yang katanya, ya semuanya katanya gitu loh. Berarti masalah Anda kan di telepon tadi, di WhatsApp, di email. Kalau 3 hal ini tidak ada, ya berarti kan Anda tidak perlu berpikir hal seperti itu. Ya, teman-teman semuanya, silahkan Anda daur ulang lagi pemikiran Anda supaya jauh lebih baik lagi untuk menyelamatkan Anda di masa depan. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Ini untuk semua teman-teman yang mengalami telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol. Saya berharap teman-teman semuanya, tolong jangan ada yang gali lubang tutup lubang ya. Karena saya perhatikan masih banyak teman-teman yang keliru, masih memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang gitu loh. Teman-teman hanya semata karena tidak mau dikunjungi, tidak mau didatangi, atau tidak mau datanya disebar, yang mana selalu diucapkan berulang-ulang kali oleh debt collector melalui WhatsApp, telepon, dan email. Seringkali teman-teman melakukan tindakan-tindakan bodoh gitu loh. Ya, satu-satunya cara, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, satu-satunya cara untuk kita mengalahkan pinjaman online adalah offline. Mau tidak mau kita harus menghentikan semua pembayaran berbasis online, gitu loh ya. Kalau memang Anda sudah dicaci maki, dihina, ditakut-takuti oleh pinjaman online. Karena kalau teman-teman masih mengikuti pembayaran secara online, besar kemungkinan kita akan ditipuin teman-teman semuanya. Dan besar kemungkinan Anda akan dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha jasa keuangan ini gitu loh. Karena kita sama-sama tahu berapa besaran bunga yang mereka terapkan selama ini, berapa besaran denda yang mereka terapkan selama ini teman-teman. Maka dari itu saya berharap buat semua teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal gitu loh. Mau pinjol-pinjol raksasa, mau Anda bilangin sekelas Aku Laku, sekelas Kredivo, dan segala macam. Kalau memang menyatakan sudah tidak mampu, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Tahan aja diri Anda, cari tahu apa penyebab ketakutan Anda dan benahi di posisi itu. Karena kalau ini tidak Anda lakukan, yang ada Anda makin hancur gitu loh. Anda sadari aja selama ini seperti apa gitu loh ya. Cara mengatasi, kalau misalnya teman-teman, bagaimana nih bang cara mengatasi supaya saya tidak diteror lagi, supaya saya tidak ditakut-takuti lagi. Cara mengatasinya, kalau Anda tidak mau diteror, Anda tidak mau ditakut-takuti, putuslah semua komunikasi. Teroran itu melalui telepon, dia menakut-nakuti melalui WhatsApp, dia mengancam Anda melalui email. Ya udah, putuslah komunikasi itu gitu loh. Begitu Anda sudah putus komunikasinya, insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Anda tinggal bekerja, berusaha, udah kumpulkan duit Anda. Kalau duit Anda sudah terkumpul, nanti negosiasikan. Tapi kalau Anda sudah bekerja, sudah berusaha, tapi duit Anda tidak terkumpul juga, ya kita apa boleh buat. Mau tidak mau teman-teman harus mengambil jalur pintasnya. Anda harus siap menerima resiko apapun yang diterapkan oleh pinjaman online nanti untuk diri Anda. Apa aja itu bang? Kemungkinan besar namamu akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Kalau nama kita masuk dalam skor kredit bermasalah, apakah ini akhir dari segala-galanya? Tidak dong, ini awalan yang bagus. Kedepannya Anda tidak perlu berhutang lagi, kedepannya Anda tidak perlu berpacu dengan tagihan lagi, dan kedepannya Anda akan dijauhkan dari dunia riba. Itu jalur yang terbaiknya teman-teman semuanya. Kedepannya Anda jauh lebih baik daripada sekarang gitu loh. Ya makanya nggak usah teman-teman semuanya begitu ketakutan dengan yang namanya BI checking, ketakutan dengan kunjungan debt collector. Sudah saatnya Anda semuanya melawan hal-hal seperti itu gitu loh. Ingat, Anda meminjam ini bukan kemauan sepihak, tapi karena persetujuan dari pihak pinjol juga. Ketika pinjol menyetujui pinjaman Anda, berarti pinjol sudah mempersiapkan dong dengan segala apapun resiko yang akan ditemukan di depannya, otomatis pinjol sudah mempersiapkannya. Jadi kita jangan bodoh lagi, jangan kita mau ditekan, ditakut-takuti, habis itu hanya sebatas ancaman kita akan diproses ke jalur hukum dan segala macam, tiba-tiba kita gali lubang tutup lubang. Jangan. Itu merugikan Anda, percaya sama saya, itu sangat merugikan Anda teman-temanku gitu loh. Ya itu yang menghancurkan Anda. Makanya pikirkanlah dengan matang buat teman-teman semuanya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja kok.
Pokoknya Anda percaya aja dengan kemampuan Anda, dan Anda percaya aja bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang lebih indah buat Anda semuanya untuk kedepannya. Ya, saya berharap di bulan September nanti semua teman-teman yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, itu sudah benar-benar memulihkan pemikirannya. Ingat, kita sudah memasuki bulan 9. Bulan September otomatis pengejaran target sangat luar biasa, dan debt collector akan melakukan segala cara untuk mencapai target tersebut, karena ini menyangkut soal keberlangsungan hidup mereka untuk jangka panjang. Ya, oke ya teman-teman semuanya, dan jangan lupa juga sebelum teman-teman beranjak, lanjutkan menonton video ini biar Anda paham. Akhir Agustus 2025 ini sangat mencekam teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin sangat mencekam gitu? Ini sudah mulai aneh-aneh gitu loh ya. Jadi ada salah satu pinjol legal yang mana hari ini katanya sekitaran 45 menit lagi dia akan mendatangi rumah si nasabah. Mereka akan melakukan pelacakan atau cek data melalui BI Checking atau BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dan standby-kan dananya dan harus dibayar lunas di tempat. Alhasil, si debetur sangat ketakutan, si debetur sangat kecemasan gitu loh. Saya tanya dulu buat teman-teman semuanya, siapa di sini yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di Kredit Pintar? Siapa di sini yang mengalami tidak sanggup bayar lagi seperti di Adapundi, di EasyCash, ya? Dan siapa juga di sini yang benar-benar atas dasar sudah nggak ada lagi nih pilihan lain gitu loh, ya memang Galbay jalan satu-satunya seperti di Adapundi, di Uangmi, Dana Rupiah, Rupiah Cepat, dan lain sebagainya. Nah, kenapa pinjol-pinjol itu saya sampaikan? Karena bahasa-bahasa yang mereka gunakan seringkali dilakukan oleh pinjol-pinjol tersebut, yang mana menyampaikan dalam 45 menit ke depan akan ada debt collector lapangan yang akan berkunjung ke tempat Anda, standby-kan dananya dengan lunas. Takut nggak teman-teman semuanya? Yuk, yang ketakutan isi di dalam kolom komentar yang ketakutan teman-temanku. Ya, karena kita sebentar lagi juga sudah memasuki bulan September ya. Jadi teman-teman yang mendapatkan hal-hal seperti itu, saya berharap ini harus benar-benar dikendalikan pemikiran Anda gitu. Karena kalau pemikiran Anda tidak Anda kendalikan, yang ada hidup Anda akan dihancurkan sehancur-hancurnya gitu loh ya. Karena akan berdampak negatif banget gitu loh. Karena kalau sudah ada bahasa 45 menit lagi kita akan berkunjung, 45 menit lagi kita akan datang dan segala macam, pasti orang akan berpikir yang aneh-aneh. Orang akan berpikir, waduh ini gimana ya, waduh ini gimana ya. Pokoknya semua hal yang menakutkan diri mereka akan pikirkan. Itu kebiasaan dari orang-orang yang berhutang. Padahal teman-teman semuanya, kata-kata dengan bahasa 45 menit mereka akan datang dan segala macam, sebenarnya kita kan masih bisa melogikakan. Kenapa masih bisa melogikakan? Kalau memang dia mau berkunjung 45 menit lagi, harusnya tidak ada pemberitahuan melalui WhatsApp. Ya, mungkin dia hanya semata menelpon kita, mereka tidak senggol-senggol soal mereka mau berkunjung ke rumah dan segala macam. Karena dampaknya adalah kalau dia menyebutkan dia mau datang dan segala macam, itu nasabah bisa kabur. Ya, itu nasabah bisa lari lebih awal karena nasabahnya akan ketakutan, ya nggak sih? Gitu loh, itu logikanya. Jadi menandakan mereka tidak berkunjung ke rumah Anda, tapi mereka selalu menyebutkan dalam bahasa 45 menit lagi kita akan berkunjung. Habis itu ditambah dengan bahasa bahwasannya mereka telah melakukan pelacakan melalui BI atau BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, saya sampai detik ini itu ya memang membingungkan juga ya, karena aksesnya terlalu gampang loh. Tinggal diketik nomor NIK Anda aja melalui BPJS, itu nanti keluar data-data Anda, tempat kerja Anda yang baru itu keluar semuanya gitu loh. Jadi ya serba salah juga sih sebenarnya ya akses-akses seperti ini gitu loh. Jadi seakan-akan dari BPJS Ketenagakerjaan tidak ada perlindungan yang lebih spesifik gitu loh ya kalau tentang data-data seseorang gitu. Oke, kita balik ke pokoknya aja teman-teman semuanya. Tentang bahasa-bahasa seperti ini, saya harapkan teman-teman semuanya tidak ada satupun yang ketakutan. Saya selalu sampaikan sama Anda, masalah itu tidak akan bisa kita larikan dari WhatsApp tadi gitu loh.
Anda mendapatkan chat-chat bahwasannya akan ada kunjungan 45 menit ke depan, itu biasanya melalui WhatsApp. Ya, itu tidak bisa Anda pungkiri. Ya, jadi kita mau mengedukasi teman-teman semuanya dari jalur manapun, tidak bisa kita lepaskan dari komunikasi ini. Ya, dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Mungkin Anda udah bosan mungkin dengan bahasa-bahasa seperti, tapi ya kita apa boleh buat? Ya memang pada dasarnya sumber masalahnya itu lahirnya di sana. Ya, nggak mungkin dong teman-teman nggak dapat chat WhatsApp. Ya, teman-teman nggak dapat chat WhatsApp, teman-teman nggak dapat pemberitahuan dan segala macam, tiba-tiba langsung bertanya 45 menit lagi mereka akan datang, Bang. Mereka akan berkunjung dan segala macam gitu loh. Kan nggak mungkin. Berarti sumber masalah masih tetap 90% berada di WhatsApp. Ya, sumber masalah yang besar masih berada di telepon, masih berada di email. 3 hal ini menjadi penyumbang terbesar kepanikan yang ada dalam pemikiran teman-teman. Hal yang harus Anda lakukan semisalnya gini ya. Kalau memang sudah benar-benar, nih teman-teman sudah benar-benar tidak mampu, hari ini sudah nggak mampu, udah nggak sanggup lagi. Saya rasa supaya Anda lebih fokus buat ke depannya, Anda bisa berbenah diri juga buat ke depannya, Anda bisa melihat celah dan peluang-peluang besar untuk Anda mengumpulkan uang buat ke depannya, ya mungkin alangkah baiknya telepon, WhatsApp, dan email itu bisa diputus dulu teman-teman. Jadi jangan teman-teman biarkan lagi telepon dan WhatsApp ini selalu berdering, selalu bisa dihubungi dan segala macam. Jadi rasa saya sudah saatnya teman-teman mengambil kesimpulan yang paling tepat untuk memutus semua komunikasi ini. Supaya kepanikan itu jangan lagi terus-terusan yang itu mengganggu buat ke depannya. Saya perhatikan sudah berapa banyak ini teman-teman yang menjadi orang yang merugi. Kenapa orang yang merugi? Selama Anda memikirkan benar atau tidak perkataan dari DC ini, itu sudah berapa banyak waktu yang Anda buang, yang seharusnya Anda bisa bekerja jadi nggak bisa bekerja, yang seharusnya Anda mau keluar rumah menemui rekan kerja dan segala macam jadi nggak jadi, karena pemikiran kita sudah kacau. Itu sudah mengalami kerugian yang cukup besar teman-teman. Makanya yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana pemikiran Anda ini tetap tenang, pemikiran Anda ini tetap bisa melihat peluang dan celah yang hebat buat ke depannya. Itu PR yang paling besar hari ini. Kalau teman-teman masih membiarkan, teman-teman masih sibuk menerjemahkan, ini benar gak bang? Benar gak dia mau datang? Benar gak dia mau berkunjung? Benar gak ini terjadi pelacakan lokasi dan segala macam? Ini bisa hancur kita lah teman-teman semuanya. Makanya saya selalu menghimbau di dalam video ini, saya tidak bosan-bosannya teman-teman semuanya memberikan edukasi sama Anda bahwasannya komunikasi yang Anda biarkan hari ini itu adalah sumber masalah yang akan mengacaukan pemikiran Anda. Itu adalah sumber masalah yang akan memperpanik diri Anda gitu loh. Itu yang terjadi teman-teman semuanya. Jadi kalau ini masih teman-teman biarkan dan masih teman-teman berupaya untuk ya sudahlah saya mempertahankan aja lah, nanti takutnya kalau saya ganti nomor ini malah merembes kemana-mana dan segala, itu sama aja Anda sudah mencelakai diri Anda sendiri gitu loh. Anda sudah tahu pemikiran tidak bisa diajak kompromi ketika kita mendapatkan telepon, hati tidak bisa diajak berdamai ketika kita sudah membaca sesuatu dari WhatsApp. Ya, begitu juga dengan email. Tapi ya Anda malah membiarkan, berarti kan sama aja Anda mencelakai diri Anda sendiri. Harusnya begitu kita tahu sumbernya ada di sini loh, dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Kita sudah tahu sumbernya. Bagaimana sumber masalah ini tidak muncul lagi? Ketika sumbernya sudah kita basmi, otomatis akibatnya tidak perlu kita pikirkan. Ya nggak sih? Tapi kalau kita sumbernya tidak kita basmi, akibatnya kita kupas selalu setiap hari, ini perkara tidak akan pernah selesai. Jadi kalau teman-teman beranggapan dengan teman-teman mengganti nomor, akan mereka menghubungi kondar, di luar kondar dan segala macam, itu salah teman-teman. Ya, nggak ada hubungannya. Nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif, kontak darurat ini tetap menjadi sasaran utama mereka. Kita sama tahu, kontak darurat dalam aturan pinjol itu tidak dipergunakan lagi sebagaimana aturan yang dibentuk oleh OJK. Kalau aturan OJK menyampaikan kontak darurat hanya dipergunakan untuk menanyakan keberadaan si debitur, ya, tidak boleh yang lain. Tidak ada ceritanya dia menagih, minta tolong sampaikan dan segala, ini nggak ada gitu loh. Hanya bertanya di mana yang bersangkutan, hanya sebatas itu, ya. Dan habis itu sebelum nomor itu ya dijadikan sebagai kontak darurat, pihak pinjol harus menelpon atau menghubungi
si pemilik nomor dari kontak darurat tadi. Apakah dia setuju nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat atau tidak. Dan itu harus didokumentasikan. Tapi pinjol mana yang mengikuti aturan itu? Gak ada. Ya, bahkan yang kita temukan, pinjol menjadikan kontak darurat sarana untuk tempat melakukan penagihan. Ini sudah keluar dari jalurnya. Sudah tidak sesuai lagi dengan jalurnya. Ini yang mau kita terjemahkan. Ya, makanya putus aja komunikasinya. Nanti kalau komunikasinya sudah diputus, kalau misalnya kita nanti dibenturkan dengan kontak darurat, kita masih bisa mengcover. Karena pemikiran kita tenang. Tapi kalau pemikiran kita masih stres, pemikiran kita masih campur aduk dan segala macam, tiba-tiba kontak darurat menghubungi, kita nggak mampu cover loh. Yang ada kita malah memberikan alasan palsu. Yang ada kalau kita malah memberikan cerita bohong. Itu yang terjadi. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Makanya ambil aja nih kesimpulan yang paling tepat. Bagaimana hari ini Anda tidak mendengar lagi ocehan, kata-kata yang mana ini tidak nyaman di pemikiran kita, tidak nyaman di hati kita. Itu PR-nya lebih awal dulu gitu loh. Kalau semua ini nanti sudah Anda praktekkan, Anda sudah berada di titik tenang, insya Allah semuanya Anda pasti bisa cover. Ya, hidup Anda ke depannya jauh lebih baik. Tapi kalau Anda masih membiarkan aman atau tidak, ada DC atau tidak, segala macam, ini menandakan ya Anda akan dihancurkan lebih dalam lagi oleh pinjaman online. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap dengan sesingkat video yang saya bikin ini, teman-teman ke depannya jauh lebih baik lagi. Jangan terlalu percaya dengan katanya 45 menit lagi akan ada kunjungan dan segala macam. Itu nggak usah Anda percaya. Kalau memang perasaan tidak bisa diajak kompromi, pakai logika kita untuk menerjemahkan semua ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.